Halo ChatGPT, apa kamu tahu perkembangan timnas sepak bola Indonesia? Sepertinya ada kesalahan dalam menyebut Timnas Sepak Bola Indonesia. Apakah yang kamu maksud adalah Timnas Sepak Bola Indonesia? Jika benar, saya bisa memberikan informasi terbaru tentang perkembangan mereka, termasuk peringkat FIFA dan hasil pertandingan terkini. Jika maksudmu tim atau nama lain, bisa kamu berikan lebih banyak konteks. Iya, maksud saya timnas sepak bola Indonesia. Nah, prestasi timnas sepak bola Indonesia tahun kemarin dengan tahun sekarang ini bagaimana perkembangannya? Sepertinya yang kamu maksud adalah Timnas Sepak Bola Indonesia. Jika kita melihat perbandingan prestasi Timnas tahun lalu dengan tahun ini, Timnas Sepak Bola Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Pada tahun 2023, Indonesia berada di peringkat FIFA ke-151 dunia. Sementara itu, pada tahun 2024, Indonesia naik signifikan ke peringkat 129 dengan tambahan poin yang cukup besar, yakni 15,45 poin setelah pertandingan bulan September 2024 source sponsors. Kenaikan ini disebabkan oleh hasil positif dari pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang memiliki bobot penilaian lebih tinggi daripada pertandingan persahabatan. Dengan demikian, perkembangan prestasi Timnas Indonesia tahun ini terbilang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau saya lihat banyak pemain timnas sepak bola Indonesia berasal dari negara lain. Apa kamu bisa ceritakan fenomena pemain asing ini di timnas sepak bola Indonesia? Fenomena pemain asing di Timnas Sepak Bola Indonesia yang sering disebut sebagai pemain naturalisasi adalah tren yang sudah berlangsung beberapa tahun terakhir. Naturalisasi ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas timnas dengan merekrut pemain dari negara lain. Biasanya mereka yang memiliki garis keturunan Indonesia atau telah memenuhi syarat tertentu untuk berpindah ke warga negaraan. Alasan utama penggunaan pemain naturalisasi adalah untuk memperkuat timnas Indonesia, terutama di posisi-posisi yang dianggap kekurangan pemain berkualitas. Misalnya, beberapa pemain naturalisasi yang menonjol di Indonesia adalah Irfan Bashdim dan Stefano Lillipali, yang memiliki darah Indonesia dari salah satu orang tua, serta Mark Klok dan Ilija Spasojevic, yang merupakan pemain asing yang mendapatkan kewarganegaraan setelah tinggal cukup lama di Indonesia dan menunjukkan performa baik di liga domestik. Fenomena ini tidak lepas dari upaya PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, untuk bersaing di tingkat regional dan internasional, terutama dalam kompetisi seperti Piala AFF dan kualifikasi Piala Dunia. Walaupun strategi ini sempat menuai pro dan kontra di kalangan penggemar sepak bola, banyak yang mendukung naturalisasi pemain sebagai langkah pragmatis untuk memperbaiki performa timnas di tengah tantangan pengembangan pemain lokal. Secara umum, pemain naturalisasi diharapkan membawa pengalaman dan kualitas yang lebih baik, serta berfungsi sebagai contoh bagi pemain muda Indonesia untuk meningkatkan kemampuan mereka di lapangan source. Bagaimana peraturan FIFA mengenai pemain naturalisasi ini? FIFA memiliki aturan ketat terkait pemain naturalisasi agar memastikan integritas dan keadilan dalam kompetisi sepak bola internasional.
Berikut adalah beberapa peraturan utama yang harus dipenuhi oleh pemain naturalisasi agar bisa bermain untuk tim nasional baru mereka. 1. Kewarganegaraan yang sah. Pemain harus memiliki kewarganegaraan negara yang diwakilinya berdasarkan undang-undang negara tersebut. FIFA tidak mengatur bagaimana sebuah negara memberikan kewarganegaraan, tetapi pemain harus memenuhi syarat kewarganegaraan penuh. 2. Ikatan keluarga atau kedekatan. Untuk menghindari naturalization shopping, FIFA mewajibkan pemain memiliki hubungan langsung dengan negara yang akan mereka wakili. Pemain harus memenuhi salah satu kriteria ini: lahir di wilayah negara tersebut, memiliki orang tua atau kakek nenek yang lahir di negara tersebut, telah tinggal di negara tersebut selama minimal 5 tahun setelah usia 18 tahun. 3. Larangan ganda perwakilan. Jika seorang pemain sudah pernah bermain untuk tim nasional suatu negara di level resmi FIFA, mereka tidak dapat pindah untuk mewakili negara lain, kecuali jika mereka memenuhi syarat tertentu. Pemain yang hanya bermain dalam pertandingan persahabatan bisa memenuhi syarat untuk pindah ke negara lain selama mereka belum bermain dalam kompetisi resmi yang diakui FIFA di level senior. 4. Pindah timnas di kategori usia muda. Pemain yang telah bermain untuk timnas kategori usia muda, U21 misalnya, dapat pindah ke timnas senior negara lain jika mereka memenuhi syarat-syarat kewarganegaraan dan belum bermain di pertandingan kompetitif senior untuk negara sebelumnya. Aturan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi proses naturalisasi oleh negara-negara yang mungkin mencoba memperkuat tim mereka dengan cara yang tidak adil. Proses naturalisasi ini juga harus disertai dengan komitmen jangka panjang dari pemain untuk benar-benar tinggal dan berkontribusi pada negara barunya, bukan hanya karena alasan sementara atau kontrak jangka pendek, pula source. Nah, aturan-aturan yang di atas itu harus dipenuhi semuanya apa enggak? Misalkan pemain tersebut harus tinggal di negara Indonesia untuk jangka waktu 5 tahun. Apa itu wajib? Tidak semua aturan yang disebutkan di atas harus dipenuhi secara bersamaan. FIFA memiliki beberapa jalur yang memungkinkan pemain naturalisasi untuk bermain bagi timnas negara lain. Pemain bisa memenuhi salah satu dari beberapa kriteria berikut. 1. Hubungan keluarga atau garis keturunan. Jika pemain memiliki orang tua atau kakek nenek yang lahir di negara tersebut, maka pemain tersebut bisa langsung mewakili negara tersebut tanpa harus memenuhi syarat tinggal 5 tahun. 2. Lahir di negara tersebut. Jika seorang pemain lahir di negara yang ingin diwakilinya, ia bisa langsung bermain untuk timnas negara itu tanpa syarat tambahan terkait durasi tinggal. 3. Lama tinggal 5 tahun. Jika seorang pemain tidak memiliki hubungan darah dengan negara tersebut, tidak lahir di sana, tidak memiliki orang tua atau kakek nenek dari negara tersebut, maka dia wajib tinggal di negara itu selama minimal 5 tahun setelah berusia 18 tahun untuk bisa membela timnas. Jadi, aturan 5 tahun tinggal di negara tersebut hanya berlaku jika pemain tidak memenuhi kriteria lain, seperti kelahiran atau hubungan keluarga. FIFA menekankan bahwa pemain tidak boleh dipaksa untuk berganti timnas tanpa alasan yang kuat dan sah. Dan persyaratan ini membantu memastikan pemain memang memiliki ikatan yang kuat dengan negara yang diwakilinya. Apa ada aturan berapa maksimal jumlah pemain naturalisasi di timnas Indonesia? Tidak ada aturan yang membatasi jumlah maksimal pemain naturalisasi di sebuah tim nasional, termasuk timnas Indonesia. Menurut peraturan FIFA, selama pemain telah memenuhi persyaratan naturalisasi sesuai aturan FIFA, seperti kewarganegaraan yang sah dan kriteria yang terkait dengan ikatan keluarga atau tinggal di negara tersebut, mereka berhak bermain untuk timnas baru mereka. Setiap federasi sepak bola nasional, termasuk PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia,
bisa menentukan sendiri apakah mereka ingin melakukan naturalisasi pemain dan berapa banyak pemain yang akan dinaturalisasi. Namun, di tingkat FIFA, tidak ada batasan khusus tentang berapa banyak pemain naturalisasi yang boleh terdaftar di timnas suatu negara source. Strategi naturalisasi ini tergantung pada kebijakan dan strategi jangka panjang federasi, serta fokus pada pengembangan pemain lokal yang biasanya menjadi prioritas utama di banyak negara. Kalau syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia, apa kamu tahu aturannya? Syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berikut adalah syarat-syarat utama untuk menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi. 1. Usia. Pemohon harus sudah berusia 15 tahun atau sudah menikah. 2. Tempat tinggal. Pemohon harus telah tinggal di Indonesia setidaknya selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. 3. Jasmani dan rohani. Pemohon harus dalam kondisi fisik dan mental yang sehat. 4. Bahasa Indonesia. Pemohon harus dapat berbahasa Indonesia. 5. Mengakui Pancasila dan UUD 1945. Pemohon harus mengakui Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tidak pernah dipidana. Pemohon tidak boleh pernah dihukum penjara selama 1 tahun atau lebih karena tindak pidana. Pekerjaan. Pemohon harus memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap di Indonesia. Tidak berkewarganegaraan ganda. Pemohon harus bersedia melepaskan kewarganegaraan asalnya jika negara tersebut tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda. Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda kecuali untuk beberapa kasus khusus seperti anak-anak dengan kewarganegaraan ganda sampai usia tertentu. Setelah memenuhi syarat-syarat ini, pemohon dapat mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Source. Peraturan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon WNI memiliki ikatan yang kuat dengan Indonesia dan bersedia menjadi bagian dari masyarakat Indonesia secara penuh. Dari pemain naturalisasi yang ada di timnas sepak bola Indonesia sekarang, apa kamu tahu semuanya sudah pernah tinggal yang lama yang sudah memenuhi syarat sebagai WNI? Tidak semua pemain naturalisasi di timnas sepak bola Indonesia memenuhi syarat kewarganegaraan Indonesia melalui lama tinggal 5 tahun. Beberapa dari mereka mendapatkan kewarganegaraan melalui garis keturunan atau prosedur lain yang diizinkan oleh hukum Indonesia, seperti pemain yang memiliki orang tua atau kakek nenek berdarah Indonesia. Sebagai contoh, Irfan Bashdim dan Stefano Lillipali memiliki darah Indonesia dari salah satu orang tua mereka, sehingga memenuhi syarat kewarganegaraan melalui hubungan keluarga. Mereka tidak harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun sebelum dinaturalisasi karena mereka memiliki ikatan keluarga dengan Indonesia. Namun ada juga pemain seperti Mark Klok dan Ilija Spasojevic yang memenuhi syarat naturalisasi setelah memenuhi syarat tinggal di Indonesia. Mark Klok misalnya tinggal di Indonesia dan bermain untuk klub-klub lokal selama beberapa tahun sebelum akhirnya dinaturalisasi. Proses naturalisasi untuk pemain sepak bola biasanya dipercepat melalui kerjasama dengan pemerintah dan PSSI. Pemain yang tidak memiliki hubungan darah langsung dengan Indonesia biasanya harus memenuhi syarat tinggal minimal 5 tahun untuk mendapatkan kewarganegaraan, kecuali ada pengecualian khusus yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan kontribusi mereka bagi tim nasional. Apa kamu tahu berapa besar gaji pemain naturalisasi timnas sepak bola Indonesia?
Gaji pemain naturalisasi di Timnas Indonesia bervariasi. Beberapa pemain mendapatkan gaji yang sangat rendah, di bawah 10 juta per bulan, sementara yang lain bisa mencapai ratusan juta per bulan. Misalnya, Rafael Struijk, meskipun menjadi andalan di tim, memiliki gaji yang jauh di bawah pemain Liga 1 lainnya Poppersource. Selain gaji pokok, pemain juga mendapatkan bonus dan pendapatan dari iklan atau endorsement. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa melihat sumbernya di TV One News. Terima kasih ya sudah ngasih informasi. Sama-sama, jika ada pertanyaan atau butuh informasi lebih, jangan ragu untuk bertanya.